Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kemudahan untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dan semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat iman, nikmat Islam, ini semua mendukung untuk kemudahan kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu seputar hukum riba. Ya. Karena tentang permasalahan riba ini merupakan salah satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya. Ya. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah tentang bagaimana praktek-praktek riba dalam keseharian kita, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dosa riba tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pertama mengancam dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275. Ya. Ini tentang ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hukum atau hukuman orang-orang yang memakan harta riba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan harta riba, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqumuna illa kama yaqumun ladzi yatakhabbathu syaitan. Nanti pada hari kiamat mereka akan berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan atau kerasukan atau kesurupan. Jadi berdirinya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kerasukan syaitan. Ya. Ya. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Ya. Mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kerasukan syaitan. Itu yang pertama, ya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena mereka mengatakan wa ahallallahu al-bai'a innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Jadi orang yang mengatakan jual beli itu sama seperti riba, atau orang yang memakan harta riba, nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seperti itu keadaannya pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memperjelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Antara jual beli dan riba ini dia sejenis, tetapi berbeda pada saat orang itu melakukan akad. Ya. Karena nanti akan kita bahas tentang perbedaan. Ada riba itu yang terjadi karena jual beli, ada riba itu yang terjadi karena utang piutang. Gitu. Nah, makanya di sini Allah mempertegas, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Berarti hukum asalnya dari harta riba ini adalah harta yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya dalam Al-Qur'an. Kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalaf." Ya. Siapa yang datang peringatan kepadanya tentang apa itu riba, dia tahu tentang riba itu haram, dia tahu tentang riba itu nggak boleh, datang peringatan kepada dia tentang hal itu, fantaha kata Allah dalam surat Al-Baqarah 275 tersebut, kemudian dia selesai, nggak mau lagi berurusan dengan riba, nggak mau lagi berurusan dengan harta-harta yang berkaitan dengan masalah riba, dia selesai dari itu. Falahu masalah. Adapun dosa-dosanya yang telah lalu yang mungkin dia dulu pernah melakukan harta riba itu nanti urusannya sama Allah. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dengan tobat yang kita lakukan. Sebaliknya kata Allah, ya. Wa man 'ada, siapa yang balik ya ketika mendengar tentang pengharaman riba tersebut. Sudah dijelaskan riba itu nggak boleh. Kata Allah riba itu haram, tapi dia terus melakukannya, terus memakan harta riba tersebut. Kata Allah, "Faman 'ada faulaika ashabun nar." Maka mereka inilah kata Allah yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Subhanallah, ancaman yang luar biasa dari Allah. Hum fiha khalidun, dan nanti mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ini diantara salah satu ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memakan harta riba tersebut. Makanya kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita daripada harta-harta yang mengandung ribawi tersebut. Ya. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang jenis-jenisnya, macam-macamnya dan prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana itu riba. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, hadis sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melaknat akilur riba, orang yang memakan harta riba. Kalau tadi jelas dalam Al-Quran Allah telah mengatakan itu haram. Ya, ini Allah sendiri yang mengatakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan neraka bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadis dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu akilur riba. Allah melaknat pertama orang yang memakan harta riba. Kemudian yang kedua wa mukilahu, dan pemberi harta riba. Ya. Orang yang memakan, orang yang memberi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wakatibahu, orang yang menulis. Ya, ada pemberi, orang yang memberikan barang tersebut, kemudian orang yang memakan harta riba, orang yang menjadi penulis di antara mereka atau yang menjadi wasilahnya. Kemudian wasyahidaihi, dan para saksi-saksinya. Kalau sini Nabi menyebutkan dua saksi, kalau dua saksi. Ya, kalau tiga saksi berarti para saksi-saksinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqalahum sawa, mereka itu sama semua kedudukannya, dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama orang yang memakannya, kemudian penulisnya, orang yang menuliskan yang menjadi wasilah antara pemberi dan penerima, kemudian wasyahidaihi, dan para saksinya. Dan kata Nabi, mereka kedudukannya di hadapan Allah sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ini diantara hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita urutkan hadis, kemudian dalil-dalil tentang riba itu sangat banyak sekali. Tapi di sini kita akan menyebutkan beberapa yang diantaranya juga An Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu memiliki 73 pintu. Ya, jadi dia masuk ke dalam pintu mana saja tuh riba tuh. Ya. Karena saking banyaknya. Maka ini nanti yang harus kita pelajari dan yang harus kita pahami supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar yang satu ini. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aisaruha mithlu ayyankiha rajulu ummahu. Subhanallah. Dosa yang paling ringan, ya, dosa yang paling ringan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan dosanya. Ya. Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyebutkan salah satu di antara keduanya, tapi ingin menyamakan dosanya tersebut. Kata Nabi,
Aisaruha masalu ayyakiha rajul ummahu. Paling ringan dosanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri. Ya, subhanallah. Ini apa namanya? Penyebutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan ingin mengkhususkan salah satunya. Misalnya dosa menikahi ibu atau dosa, tapi menyamakan saking besarnya dosa tersebut. Kemudian wa inna arbar riba aradul rajul muslim, kata Nabi, dan dosa riba yang paling tinggi itu adalah menghancurkan kehormatannya seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini baru beberapa saja kita sebutkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang bagaimana dahsyatnya riba itu di hadapan Allah. Memang tidak kita dapatkan sekarang hasilnya, tapi nanti di akhirat itu yang paling besar nanti kedudukannya di hadapan Allah dosa-dosa tersebut. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih makna riba tersebut? Ya. Secara umum, riba itu dia bermakna adalah sesuatu atau harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang mencakup keumuman daripada riba tersebut adalah segala sesuatu harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk daripada riba. Itu secara umumnya, ya. Dan juga arti secara khususnya riba tersebut, kalau tadi secara umumnya riba itu bermakna adalah segala sesuatu harta yang didapatkan oleh seorang mukmin dari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menipu, kemudian seperti korupsi dan lain sebagainya. Sebagaimana ada salah seorang tabi'in ya mengatakan bahwasanya atau dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak boleh seseorang itu melakukan jual beli najas. Apa itu najas? Najas itu jual beli seperti ini. Misalnya saya jual barang ke si A. Anggap aja ini si A. Saya jual barang dengan harga misalnya 2 juta. Ini jual beli najas nih. Tapi dia tidak termasuk riba yang arti secara khusus, tapi dikelompokkan secara umum oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam karena mengandung makna keharamannya. Saya menjual barang ke si A dengan harga 2 juta. Kemudian si A ini menawar, boleh nggak saya beli 1,5 juta misalnya. Lalu untuk melariskan barangan dagangan saya ini, saya membayar si B untuk memberikan tawaran palsu ke saya nih. Nah, datanglah si B ke saya. Berapa harga yang dijual tersebut? Saya bilang 2 juta. Kalau gitu saya tawar 2 juta. Si B ini nawar dengan harga tertinggi supaya si A yang beli punya saya ini dia nanti tertarik beli juga dengan harga yang tinggi. Nah, ini namanya jual beli najas dan terlarang dalam syariat, ya. Tapi walaupun makna secara khususnya bukan riba karena ini mengandung jual beli yang diharamkan maka tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini makna secara umumnya. Harta-harta yang didapat dari harta yang haram ini dinamakan riba yang bermakna secara umum. Apa makna secara khususnya? Makna secara khususnya adalah penambahan dari harta tanpa penyeimbang. Penambahan harta tanpa penyeimbang. Pak, ada papan tulis nggak, Pak? Biar nanti bisa saya imbangi penjelasannya. Ya. Ya, jadi arti riba itu secara khusus penambahan harta tanpa ada penyeimbang. Ya. Oh ya, silakan Pak. Baik, maksudnya apa penyeimbang tersebut? Penyeimbang itu bisa juga dikatakan sebagai sebab. Penyeimbang itu juga bisa dikatakan sebagai sebab. Contoh misalnya begini, ya. Saya punya uang, kemudian dipinjam oleh teman saya. Kalau dalam konsep pinjam meminjam, uang yang dia pinjam misalnya 100.000, maka yang harus kembali itu juga harusnya 100.000, nggak boleh ada lebih, karena di situ nggak ada sebab, kita hanya pinjam meminjam. Berbeda kalau saya memberi uang kepada teman saya, ya, memberi uang kepada teman saya untuk berbisnis, adalah untung bagi yang dia dapatkan dari bisnis tersebut. Maka keuntungannya dia dan diberikan kepada saya, ini bukan riba namanya. Karena ada sebab, dia memakainya untuk usaha. Ya.
Nah, itu yang dimaksud dengan riba tersebut. Penambahan tanpa ada penyeimbang. Nah, di sini kita sebutkan dengan menggunakan penjelasan. Ya. Maaf. Bisa dilihat, Pak. Ada kesana sedikit. Ya, gitu ya. Ya, baik. Pengertian riba secara khusus ini supaya kita bisa membedakan mana yang riba, mana yang bukan. Pengertian riba secara khusus apa tadi? Penambahan harta tanpa ada penyeimbang. Ya. Di sini kita tuliskan harta misalnya 100 juta. Ya. Kalau dalam hukum pinjam meminjam itu nggak boleh ada pertambahan. Juta. Ini sama-sama nih pemberi. Pemberi. Maka ketika uang 30 juta ini kembali kepada si pemberi, ini bukan riba. Karena ada sebab. Orang dia mengeluarkan uangnya untuk usaha. Maka hasilnya dari yang penambahan 30 juta ini maka bukan disebut riba ini, tapi keuntungan inilah yang disebut dengan jual beli. Jelas ya? Atau disebut dengan usaha atau bisnisnya dia. Kemudian untunglah bisnis dia menjadi 30 juta, ini yang disebut dengan keuntungan. Adapun ketika 100 juta ini tidak ada sebab apa-apa, hukum pinjam meminjam itu dia nggak boleh penambahan. Jelas ya? Jadi kalau saya kasih uang, nih dia datang ke saya, Pak, pinjam 100 juta. Kemudian saya bilang nanti kembalikan 110 juta. Maka 10 juta ini dia menjadi riba, penambahan tanpa ada sebab. Jelas ya? Itu pengertian riba secara khusus. Jadi penambahan harta tanpa ada penyeimbang. Kalau yang di bawah itu penyeimbangnya usaha. Jadi ada bisnis yang dia kerjakan sehingga keuntungan itu namanya bukan riba. Adapun yang di atas, ketika dia mengeluarkan uang untuk meminjamkan, maka yang harus kembali itu nggak boleh tambah. Nah, maka riba yang terjadi pada saat dia memberikan pinjaman itu namanya riba pada utang piutang. Ya. Nah, ini pengertiannya secara khusus. Nah, baik. Maka riba itu supaya bisa kita pahami, dia terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Kalau tadi makna riba itu secara khusus adalah penambahan. Nanti kita lihat sebab penambahannya seperti apa. Nah, ini riba secara umum terbagi menjadi dua. Riba yang pertama itu namanya riba fadl. Ya, namanya riba fadl. Nah, ini supaya nanti kita bisa membedakan nih, ya. Bagaimana sebab riba itu terjadi? Nah, yang kedua namanya riba nasiah. Yang pertama namanya riba fadl, yang kedua namanya riba nasiah. Ini kita mengkelompokkan supaya nanti bisa kita bedakan nih sebabnya. Ya. Yang pertama tadi apa namanya? Riba fadl. Riba fadl itu biasanya terjadi karena hutang piutang. Ya. Riba fadl itu terjadi karena hutang piutang.
piutang. Nah, ini yang tadi kita tulis contohnya di atas itu namanya riba fadl karena utang. Saya mengutangkan uang kepada si A, tapi untuk pengembaliannya nanti tidak sejumlah yang diberikan. Misalnya saya pinjamkan ke dia 100.000, nanti kamu kembalikan 110.000 ya. Nah, ini terjadi karena hutang piutang, ini namanya riba apa tadi? Fadl. Ya, berarti sudah terjadi riba di situ. Kemudian yang kedua, eh, adalah riba nasiah. Yang pertama tadi riba fadl, yang kedua itu namanya riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Biasanya riba nasiah itu terjadi karena jual beli. Nah, itu yang pertama tadi karena utang piutang, yang kedua itu karena jual beli. Jelas ya? Terjadi karena jual beli. Contoh misalnya begini. Ya. Saya menjual barang ke si A. Bisa? Ya. Bapak-bapak nggak pakai papan tulis dong nanti. Ya. Bisa. Ya. Dipaskan dulu posisinya. Ya. Baik. Tadi yang pertama itu namanya riba fadl terjadi karena utang piutang. Yang kedua, riba nasiah itu terjadi karena jual beli. Contoh, saya punya barang yang saya jual. Atau misalnya di sini saya jual HP. Saya jual HP kepada pelanggan saya. Kemudian dia minta waktu tenggang. Ya, saya beli HP ini tapi kasih waktu saya seminggu untuk membayarnya. Gitu. Ada barang yang saya berikan ke dia. Baik, ini barangnya. Lalu dia terima barangnya. Saya kasih waktu dia untuk membayarnya seminggu. Ketika waktunya untuk dia bayar itu seminggu nggak bisa dia bayar, saya kasih dia pilihan. Kalau kamu mau terus menggunakan HP ini, kemudian kamu bayar secara lunas, hari ini nggak ada tambahan bunga. Tapi kalau kamu nggak bisa bayar, nanti ada tambahan bunganya. Misalnya kamu minta waktu seminggu lagi, nanti akan ada tambahan misalnya 200.000. 2 minggu lagi berarti 400.000. 3 minggu 600.000. Seperti itu seterusnya. Jadi ada tambahan dalam proses jual beli. Dan biasanya terjadi karena penangguhan. Jadi ada jarak yang menangguhkan dia bayar tersebut. Ya. Nah, ini terjadi karena jual beli. Yang pertama tadi riba fadl, yang kedua adalah riba nasiah. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti akan kita masuk kepada riba nasiah. Kita sekarang akan fokus pada riba fadl. Ya. Akan fokus kepada riba fadl, yaitu riba yang berkaitan dengan permasalahan hutang. Afan, kita akan masuk kepada riba nasiah terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan masalah jual beli. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk terhadap pembahasan tentang riba fadl. Hari ini kita bahas riba apa? Nasiah. Riba yang berkaitan dengan jual beli. Ya. Baik. Tadi riba nasiah berkaitan dengan apa? Jual beli. Maka jual beli dia ada 3 syaratnya, ada 3 kaidah yang menentukan itu haram apa tidak. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang, nanti kita akan sebutkan secara ringkasnya aja tentang kaidah tersebut. Jadi ada 3 kaidah riba dalam jual beli. Ini yang harus kita perhatikan dan kita pahami supaya kita tidak terjerumus ke dalam riba tersebut. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jika jual beli atau penukaran mata uang, kaidahnya adalah harus sama, ya, maka mata uang yang ditukarkan itu harus sama, kemudian harus tunai atau cash dan harus sama nominalnya. Ini kaidah yang pertama. Ini di sini aja nih. Ya, di sini aja.
Tadi yang di sana nggak bisa lihat nih. Tadi hapusnya mana dia? Ya. Ini hapus ya. Ya, yang pertama syaratnya adalah mata uang yang sama, mata uang yang sama, maka syaratnya adalah harus sama jumlahnya cash ya atau tunai, kemudian sama jumlahnya dan juga apa tadi yang ketiga? Jadi dia harus tiga. Yang pertama adalah jika mata uang yang sama maka harus tunai dan sama nominalnya. Itu tunai atau cash dan kemudian sama nominalnya. Sama nominal. Nominal. Ya. Apa itu nominal? Jumlahnya. Jika mata uang yang sama, kita contohkan saja rupiah dengan rupiah, Pak. Bu. Karena mata uang yang sama. Berarti dia harus cash atau yang pertama tunai atau cash. Yang kedua itu harus sama nominal dan jumlahnya. Ini kaidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis al-fiddatu bil fiddati, adz-dzahabu bil dzahabi. Emas itu ditukar dengan emas harus sama, harus apa namanya, yadin biyadin. Syarat yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan antara tangan dengan tangan atau langsung tunai pada saat itu. Sehingga para ulama menyebutkan segala sesuatu yang menjadi alat tukar, ya, alat tukar seperti uang, emas, perak dan lain sebagainya, itu ketika kita ingin menukarnya itu harus pertama memenuhi dua syarat tersebut. Tunai atau langsung diberikan pada saat itu, kemudian yang kedua harus sama nominalnya. Contoh misalnya, saya punya uang 10.000. Kemudian jika ditukarkan dengan recehan 10.000, boleh nggak dia dikurangi atau dilebihkan? Nggak boleh. Maka syaratnya dia harus pas tunai, kemudian juga harus sama nominalnya. Karena prakteknya di sebagian tempat jemaah jasa penukaran uang misalnya. Ada jasa penukaran uang, kita pengen butuh uang receh nih. Kita bawa uang 10.000, tolong berikan saya uang receh. Maka dia kasih itu cuma 8.000 atau 7.000 gitu, dikurangi jumlahnya. Maka ini tidak diperbolehkan karena syaratnya yang pertama dia harus sama atau tunai, kemudian sama-sama 10.000 kan tadi ya. Iya, kemudian yang kedua harus sama nominalnya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Jelas ya? Atau misalnya contoh yang lain. Ya, kita misalnya ada teman. Pas di perjalanan, kita lagi pengen nukar uang. Di warung itu apa namanya? Nggak ada kembalian, uangnya 100.000. Terus kita minta ke teman, nih kita tukar uang. Teman itu cuma ada 50.000. Sedangkan uang kita berapa tadi? 100.000. Kita butuh tukar supaya bisa beli di warung itu tuh. Ya. Lalu teman kita itu hanya punya uang 50.000. Kemudian kita kasih 100.000-nya, kemudian kita ambil 50.000-nya, boleh nggak atau tidak? Nanti 50.000-nya belakangan. Boleh apa tidak tuh? Boleh apa tidak? Ada yang mengatakan boleh apa tidak? Ya. Tidak boleh, karena syaratnya harus tunai. 100.000 ya dibalikin 100.000. Solusinya gimana? Kita ngutang, pinjam dulu. Jangan kasih untuk tukar pada saat itu. Solusinya kita harus ngutang supaya kita tidak terjatuh dalam riba tersebut. Ini namanya riba pada saat jual beli. Maka syaratnya yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sama apa namanya mata uang yang sama, syaratnya harus dua, tunai, kemudian sama nominalnya. Jelas ya? Nah ini kita contohkan lagi. Ini kan uang 100.000, kemudian tadi 50.000.
Kita pengen nukar, saya mau butuh uang nih 50.000, tapi yang di sana nggak ada uang kecil misalnya. Kita ambil uang teman kita yang 50.000, kita kasih uang kita yang 100.000, ini tidak boleh. Karena dia ditukar tidak tunai dan atau tidak dengan jumlah yang sama. Maka solusinya gimana? Ya udah kita pinjam uang teman kita dalam bentuk utang. Nanti kalau ada uang kecil kita dapati nanti kita kembalikan seperti itu. Jelas ya? Nah, ini syarat yang pertama tuh. Kalau jika jual beli itu pertukaran mata uang yang sama, kita perhatikan syaratnya yang kedua, dua syarat tadi. Yang pertama apa? Tunai dan juga nominalnya harus sama. Ini bukan ulama yang mensyaratkan, tapi Nabi langsung yang menyebutkan dalam hadisnya. Az-zahabu bid-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Ya. Atau contoh yang lain misalnya, tidak harus uang dengan uang, selama itu menjadi alat pertukaran, ya, maka dia juga termasuk daripada harta yang harus kita bayar dengan tunai. Ya. Itu contoh yang pertama. Jadi ketika menukar mata uang, lalu hukumnya bagaimana dengan menukar mata uang asing? Contoh misal, kita kan pengen tukar dari rupiah misalnya ke real atau ke dolar atau ke mata uang apapun itu. Nah, kita masuk ke persyaratan yang kedua. Jika pertukaran antara mata uang yang berbeda, ini kaidah yang kedua. Kalau tadi kaidah yang pertama, maka kaidahnya dia harus tunai dan juga nominalnya sama kalau mata uang itu sama. Kaidah yang kedua, kalau mata uang itu berbeda, maka syaratnya adalah harus tunai. Ini yang pertama. Tetap harus tunai, tapi tidak harus sama nominalnya. Ya. Jadi kalau syarat yang kedua, jika mata uang itu berbeda, harus tunai, tapi tidak harus sama nominalnya. Kalau yang pertama tadi, harus tunai dan harus sama nominalnya. Ya, kita tulis. Yang kedua, mata uang yang berbeda, mata uang yang beda, maka syaratnya dua juga. Pertama, tunai, itu ya tunai atau langsung dibayarkan. Kemudian yang kedua, tidak harus sama nominalnya. Tidak harus sama. Tidak harus sama nominal. Ya. Tidak harus sama jumlahnya. Ya. Contoh misalnya, kita ingin menukar uang rupiah ke dolar misalnya. Tentu kan itu kursnya beda tuh. Maka misalnya kalau kita tukar ke real itu 3.500 kalau nggak salah satu real tuh. Nanti kalau kita misalnya berikan 50.000, kan nggak sama juga nanti 50.000 hasilnya, nanti cuma berapa real gitu. Nah itu nggak masalah beda hasilnya, nggak mesti harus sama. Ya pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya nanti karena kursnya kan naik turun gitu. Maka untuk pertukaran antara mata uang yang berbeda, maka syaratnya yang harus kita perhatikan harus tunai. Ini syarat yang pertama, ya. Harus yadin biadin, itu syaratnya yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, tangan dengan tangan langsung, tunai maksudnya. Kemudian yang kedua, tidak harus sama nominalnya. Begitu juga ketika kita jual beli atau transaksi emas. Emas kan itu sebagai alat tukar juga dia. Atau begitu juga dengan perak, ya. Maka yang harus kita perhatikan dua syarat ini, harus tunai. Kita beli langsung secara tunai. Bagaimana hukumnya jual beli emas secara online tuh? Masuk nggak di syarat itu? Ya, jual beli emas online. Kita beli nanti 3 hari kemudian baru datang. Ya, masuk apa tidak tuh? Iya, berarti dia tidak tunai tuh. Ya, berarti dia tidak tunai.
ada kemungkinan 3 hari itu nanti harganya turun, ada kemungkinan nanti 3 hari itu nanti harganya naik, gitu. Berarti dia tidak tunai, maka sistem seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Ya, karena syaratnya harus tunai. Kemudian yang kedua, walaupun nominalnya tidak sama. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya misalnya eh, saat kita pergi umroh, misalkan, ya, saat kita pergi umroh, kan kita biasanya nukar uang itu eh, apa namanya antara penukaran uang yang apa namanya saat pulang itu jemaah umroh biasanya sibuk untuk belanja. Dia ingin menghabiskan realnya. Ya. Tiba-tiba belanjaannya dia itu kurang. Belanjaannya kurang. Lalu pinjamlah real teman. Saya pinjam dulu misalnya 100 real. Nanti saya ganti di Indonesia misalnya. Maka yang dia pinjam tadi itu real, kemudian dia pengen menggantinya dengan rupiah, maka ini masuk dengan syarat yang tadi, ya. Kalau dia meminjamnya real, maka harus dengan real. Harus dengan real karena tadi apa namanya? Harus ada sama nominal juga sama jumlahnya kalau apa namanya? Dia pinjam dengan sistem yang pertama, jika jual beli pertukaran mata uang yang sama, maka dia harus juga bayar dengan tunai dan juga sama nominalnya. Kemudian yang kedua, jika pertukaran mata uang yang berbeda harus tunai, kenapa dia tidak diperbolehkan yang kita misalnya pinjam uang ke teman yang tadi real, nanti kita gantinya ke Indonesia menjadi rupiah. Kenapa tidak boleh? Karena tidak tunai tadi. Berarti kalau tidak tunai, apa namanya, maka tidak diperbolehkan karena syaratnya harus apa namanya tunai supaya bisa apa namanya nominalnya berbeda. Jelas ya? Kalau tidak tunai, berarti ini saya contohkan lagi. Saya pinjam real ke teman saya pada saat umroh untuk belanja. Kemudian saya nanti gantinya nanti ke Indonesia. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena tidak tunai. Jelas ya? Karena syaratnya mata uang yang berbeda itu syarat yang pertama harus tunai kan ya? Harus tunai. Walaupun syarat yang kedua boleh berubah apa namanya tidak harus sama nominalnya, tapi syarat yang pertama itu harus diperhatikan yaitu tunai. Ya, sama syarat yang pertama juga yang tadi pertukaran mata uang yang sama itu harus tunai juga, kemudian jumlahnya harus sama. Makanya ketika kita pinjam mata uang yang berupa real itu, ya kita coba tukar lagi nanti di Indonesia, kemudian kita kembalikan dalam keadaan ya real. Kecuali ada hadis yang mengatakan kecuali sama-sama ridho di antara keduanya. Yang keduanya bilang kalau gitu nggak apa-apa untuk ganti secara rupiah sesuai dengan jumlah yang kamu pinjam tadi. Gitu itu tidak masalah. Gitu. Jadi ada antara kesepakatan keduanya itu ada kesepakatan yang memperbolehkan dua-duanya sama-sama ridho. Ya. Nah itu syarat yang kedua jika pertukaran uang yang berbeda harus tunai dan juga harus apa namanya harus tunai meskipun tidak harus sama nominal. Nah kemudian yang ketiga syaratnya jual beli itu adalah jika pertukaran barang dengan uang. Kalau tadi uang dengan uang, yang pertama itu uang dengan uang yang sama dengan mata uang yang sama harus tunai dan harus sama nominal. Yang kedua, pertukaran mata uang yang berbeda harus tunai walaupun tidak sama nominal. Nah, yang ketiga, pertukaran barang dengan mata uang. Jadi, ada barang yang ditukarkan dengan uang. Maka dia boleh tidak tunai, juga boleh tidak sama nominalnya. Ya, tidak harus sama nominalnya. Contoh misalnya, saya beli barang. Ya, saya beli barang. Ini masuknya jual beli dia, pertukaran barang dengan uang. Maka ketika kita membeli barang ini, uangnya tidak harus tunai, bisa dengan sistem
utang. Jadi tidak harus dibayarkan di awal. Jelas ya? Berarti nanti kalau masuknya bab utang mengutang, itu nanti ada lagi kaedahnya yang mengatur tentang bagaimana harusnya utang mengutang supaya tidak masuk dalam kategori riba. Nah, jadi pertukaran barang dengan uang boleh tunai, cash langsung, atau boleh dalam keadaan dia mengutang. Itu kalau antara uang dengan barang. Kalau yang tadi dua pertama itu semuanya harus tunai. Uang mata uang yang sama, mata uang yang berbeda, syaratnya kedua-duanya itu harus tunai. Kemudian yang pertama dia harus sama nominal, yang kedua itu tidak harus sama. Nah, itu yang perlu kita ingat tentang tiga kaidah dalam jual beli, sehingga kalau kita kiaskan dengan sesuatu yang lain nanti bisa. Baik, jelas ya? Atau sampai di sini ada mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Nah, silakan Bu kalau ada yang belum jelas. Ya, silakan Pak itu di belakang dulu. Waalaikumsalam. Ya. Hmm. Ya, nanti akan kita bahas itu tentang penambahan bunga di bank. Nah, itu namanya termasuk pertambahan tanpa sebab. Ya. Heeh. Gimana? Dia beli gimana? Dia pinjam. Heeh. Jaminan. Ya. Jadi kalau eh, apa namanya? Secara umum kalau dia minjamkan itu jatuhnya. Kemudian ada surat tanah sebagai apa? Jaminan. Ya. Maka kita tanyakan kepada orang tersebut dan tanahnya kita nggak apa-apain. Maksudnya nggak dipakai buat usaha apa segala. Sebab kalau kita pakai untuk usaha tanah orang tersebut, itu jatuhnya keuntungannya riba juga. Nah, tapi kalau hanya sebatas jaminan, setelah sekian lama tidak ada kabar, misalnya sampai 30 tahun, kita tanya ke orangnya, Pak, gimana utangnya? Kalau misalnya memang Bapak nggak mampu bayar utang, saya jual tanahnya. Nanti kalau ada lebihnya, saya kasih ke Bapak. Gitu. Jadi ditanyakan ke orangnya. Misalnya, hutangnya tadi misalnya berapa juta? 5 juta. Harga tanahnya misalnya lakunya 30 juta. Berarti kita yang berhak kita ambil itu cuma 5 juta dari utang tersebut. Kalau tanah itu laku, nanti 25 juta kan kembalinya ke dia. Gitu. Kalau memang, oh saya udah nggak mampu sama sekali, ya udah ada sertifikat tanah, jual, karena itu hak kita. Tapi yang 25 jutanya adalah tanah milik dia, kita kembalikan kepada orang yang punya. Gitu. Ya, nilai 5 jutanya nggak berubah. Ya, nggak mengikuti zaman. 5 juta yang dia pinjam tempo dulu, ya tetap 5 juta yang kita ambil sekarang. Nggak boleh ada penambahan. Ya, ya. Kalau dulu nilainya 5 juta itu dapat rumah dulu kan. Ya, sekarang 5 juta dapat apa? Dapat motor misalnya. Ya, jadi kan pertukarannya sudah sangat lama gitu, ya. Karena memberikan utang kepada orang lain itu sebenarnya juga ada sisi baiknya dalam syariat, memberikan kemudahan terhadap orang lain. Terlepas nanti dari pertambahan jumlahnya yang dulu 5 juta dapat rumah, sekarang 5 juta dapat motor itu tidak berpengaruh. Tetap apa yang kita ambil itu harus 5 juta. Nggak boleh kita ambil lagi menjadi 10 juta begitu. Ya,
Kalau dia memberikan lebih untuk misalnya kebaikan yang kita lakukan, misalnya dalam artian itu sedekah, Bu, saya alhamdulillah sudah dibantu sama Ibu 5 juta. Alhamdulillah saya rezeki lebih sedekah buat Ibu. Itu tidak masalah, ya. Oh, ya. Jadi bukan dalam artian lebihnya itu karena eh, utang yang dia beri gitu. Akhirnya ini kemarin saya pinjam 5 juta, saya kasih lebih jadi 10 juta. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan tuh, ya. Jadi dipisah dulu, berikan dulu uangnya, ini uang yang saya pinjam waktu itu, alhamdulillah saya dikasih kemudahan oleh Allah, ini buat Ibu misalnya sedekah untuk anak-anak apa segala, itu tidak masalah, gitu. Jadi jatuhnya bukan termasuk uang yang dia pinjam, gitu. Berbeda. Ya. Baik, silakan, Haji. Nah, ya, gimana gimana? Yang lanjutan dari Ibu itu. Nah, ya. Ya, ya, kalau dia menambahkan dari jumlah seperti yang di awal tadi, misalnya ini saya balik 5 juta yang tadi saya pinjam, kemudian dia bilang ini sebagai tambahannya buat ibu. Nah, ini tidak boleh tidak boleh kita terima karena dia mengaitkan apa yang dia balikan itu sesuai dengan uang yang dia pinjam. Tapi kalau dia pisah akadnya, ini kembali ke akad. Dia pisah akadnya, nih, hutang saya sudah lunas 5 juta. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya rezeki lebih untuk ibu dan keluarga. Jatuhnya dia menyedekahkan, bukan karena uang yang dia pinjam. Jelas ya? Bukan karena uang yang dia pinjam. Jadi dia pisah akadnya. Ini kembali ke masalah akad. Makanya bedanya riba dengan jual beli itu pada masalah akad. Jadi akadnya harus diperjelas semuanya. Jadi tidak boleh menggantung akadnya sehingga menjadi sesuatu yang ini gimana status hartanya nih begitu. Jadi kalau dia kan sedekah kan hukumnya nggak masalah tuh. Ya. Jadi dia pisah akadnya, kemudian tidak dikaitkan dengan apa uang yang dia kasih itu, gitu. Jelas ya, gitu. Jadi tidak dicampur langsung nih ada 5 juta, terus di situ dikasih 7 juta. Ini buat ibu deh 7 juta semuanya. Tapi karena apa namanya uang yang dia pinjam tersebut. Berbeda kalau dia memberikan setelah 5 juta tersebut, lalu dia pisah uang ini untuk sedekahlah untuk keluarga tersebut. Mungkin dulu dia sudah pernah membantu sebagai balas budi apa segala. Gitu. Ya, jadi harus dipisah akadnya, tidak boleh dicampur. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu sedikit. Oh ya, di- hmm, ke bank. Hmm, ya, baik, masya Allah. Segala sesuatu tadi kita bahas tentang masalah riba. Segala sesuatu yang penambahannya tidak ada sebab itu yang dimaksud dengan riba. Jadi segala sesuatu yang menambahnya harta tersebut tanpa ada penyeimbang atau sebabnya. Kita simpan di bank misalnya, atau gaji kita disalurkan di bank. Apalagi kalau pada saat dia menyimpan uang di bank tersebut, akan ada reward dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kita bahas lah. Tapi kalau ada penambahan untuk kita simpan di bank, ya nanti setiap orang yang menabung itu nanti akan ada tambahan sekian persen sesuai dengan jumlah tabungannya misalnya. Nah, ini kita tidak sedang bekerja, tidak sedang usaha, tidak sedang bisnis, tetapi diberikan keuntungannya karena menyimpan uang, gitu. Nah, ini yang termasuk daripada riba tersebut, menambahnya harta tanpa ada sebab apapun. Berbeda kalau misalnya kita berikan kepada orang lain, Pak, misalnya Bapak datang ke suatu tempat, lalu membuat akad dengan orang setempat tersebut, Pak, saya ada uang 100 juta, Bapak gunakan untuk bisnis.
Kemudian harta ini digunakan untuk bisnisnya dia sehingga untunglah dia misalnya dari harta 100 juta yang dia kasih, untung dia 50 juta. 50 juta ini ketika dikembalikan ke Bapak, itu bukan riba masuknya. Karena apa? Karena sebab digunakan ada usaha. Berbeda kalau cuman nitip ya. Nitip doang nih. Buat apaan? Ya. Kalau jatuhnya nitip, pertama kesalahannya begini. Kalau cuman uang itu nitip, harusnya tidak boleh diapa-apain sama pihak bank. Karena akadnya nih nitip gitu. Pak, saya nitip uang nih. Kemudian nanti sama pihak bank dikelola dan lain sebagainya, kemudian sehingga adalah untung dan lain sebagainya. Ada nggak kemungkinan rugi tuh? Nah, misalnya ketika kita nitip uang, nanti uang kita juga akan berkurang sekian persen misalnya di bank. Akan ada pengurangan apa tidak? Ada. Nggak ada. Yang ada nambah selalu apa namanya jumlahnya. Bahkan nanti akan ada reward setelah misalnya nabung ratusan juta, nanti akan ada hadiah ini. 1 miliar akan ada hadiah ini, 2 miliar akan ada hadiah ini, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang paling banyak nabung itu yang paling banyak hadiahnya. Itu nama yang disebut dengan riba. Karena kita nitip uang nggak ada sebab apa-apa, lalu tiba-tiba bertambah. Itu yang disebut dengan riba. Itu yang kita kita kaitkan tadi dengan makna yang secara khusus. Jelas ya? Ya, jadi penambahan harta yang tanpa ada sebabnya. Ya. Jadi tidak ada sebabnya sama sekali atau tidak ada apa namanya? Penyeimbangnya. Jadi kita kita nitipkan harta tiba-tiba bertambah, nah itu yang disebut dengan riba. Jadi seluruh ulama yang ada di dunia ketika kita baca keterangan mereka, mereka sepakat riba dari bank itu diharamkan atau bunga yang ada di bank itu diharamkan menjadi riba seperti itu. Karena penambahannya tidak karena sebab apapun. Jadi ketika kita simpan tiba-tiba nambah aja dia. Kita simpan tiba-tiba nambah aja dia. Gitu. Ya, termasuk riba. Menurut kesepakatan ulama, bunga yang ada di bank itu adalah termasuk daripada riba. Gitu. Ya, kalau kalau ada bank yang apa namanya menyediakan jasa ketika kita nabung uang tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, insya Allah itu lebih aman. Gitu. Tidak ada berkurang, tidak ada bertambah. Ya kalau kita nabung 100.000 ya nggak bertambah juga. Sekian tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun tetap 100.000, ya itu lebih aman. Karena tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ya, itu lebih selamat untuk kita kalau kita benar-benar ingin nabung. Tetapi kan sebagian masyarakat kita itu, saya simpan aja di bank, nanti kan uang saya jadi lebih banyak misalnya. Gitu. Ya. Jelas ya? Nah, itu kenapa para ulama itu mengharamkan bunganya karena memang pengertian dari riba itu sendiri adalah penambahan daripada uang yang tidak ada penyeimbangnya atau tidak ada sebabnya. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ah, ya. Mm-mm. Ya, ya. Makanya ada kaidah dari para ulama itu kullu qardin jalaba manfaatin fahuwa riba. Itu para ulama menyebutkan setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu ya manfaatnya itu yang dimaksud dengan riba. Contoh misalnya begini, dia pinjam uang ke kita, Pak pinjam uang 1 juta dong, kita kasih 100 juta, kemudian dia kasih jaminannya motor, ya kita pakai motornya buat ojek, ya kita dapat manfaat dari motor yang dia titip atau yang dia gadaikan kepada kita itu. Misalnya selama sebulan kita pakai motor itu hasilnya 1 juta yang kita dapati. Nah 1 juta itu menjadi riba buat kita. Gitu. Karena dari riba itu tidak boleh dari hutang itu tidak boleh diambil manfaat sama sekali. Motor itu hanya diberikan hanya sebagai apa? Jaminan. Kapan dia tidak bisa membayar hutangnya, boleh kita jual motornya sesuai dengan kaidah yang berlaku tadi.
Kalau harga motor utang yang ke dia itu cuma 1 juta, harga motornya 7 juta, kita jual motornya seharga 7 juta misalnya, yang boleh kita ambil itu hanya 1 juta aja. 7 juta kembalikan ke dia. Dan nggak boleh sama sekali diambil manfaat kepada apa yang dia gadaikan tersebut. Gitu. Hmm. Ya, ya, misalnya apa namanya, meminjamkan barang yang apa namanya, nilainya bisa berbeda-beda. Maka yang kita lihat itu bukan nilai, tetapi barang yang dia pinjam. Emas, perak, itu nilainya antara tahun ini dan tahun depan itu berbeda. Nah, kita tidak membicarakan nilai kalau itu bukan mata uang, tetapi jenisnya. Misalnya, saya pinjam ke apa namanya, Pak siapa? Ya, ya Pak Bambang. Saya pinjam dulu emas 2 gram. Lama saya pinjam, misalnya saya balikinnya tahun tahun 5 tahun setelahnya. Saya tetap mengembalikan 2 gram itu. Terlepas dari harganya pada saat saya pinjam itu misalnya 300.000, kemudian setelah saya balik itu harga